Halo Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sampah pada rumah tangga. Sampah adalah sisa kegiatan dari aktivitas keseharian kita yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Tahu nggak sih, kalau setiap hari Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 200.000 ton setiap harinya. Sebagian besar sampah ini akan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir dan menjadi gunungan sampah yang tinggi. Di sisi lain, potensi ekonomi dari sampah ternyata besar sekali loh. Dengan total sampah plastik mencapai 27 juta ton, Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor daur ulang sebesar 31,5 miliar per tahun. Sayangnya, 81% sampah di Indonesia tidak disortir, sehingga sangat sulit untuk didaur ulang. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Dimulai aja dulu dari mengetahui jenis sampah yang kita hasilkan. Sampah dapat dibagi menjadi 5, di antaranya sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu. Pertama, sampah organik. Umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna hijau. Sampah organik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam atau mudah membusuk. Contohnya seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon. Kedua, sampah anorganik. Umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna kuning. Sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit terurai, seperti sampah plastik, kaleng, dan styrofoam. Ketiga, sampah bahan berbahaya dan beracun atau yang disingkat B3. Umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna merah. Sampah B3 merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan sekitar. Contoh sampah B3 yaitu pecahan kaca, kemasan deterjen, serta pembasmi serangga. Keempat, sampah kertas. Sampah ini merupakan jenis sampah yang dapat dipilah secara khusus dalam wadah tempat sampah berwarna biru, seperti karton, potongan kertas, dan buku, juga termasuk dalam jenis sampah kertas. Terakhir, ada sampah residu, yang umumnya tempat sampahnya berwarna abu-abu. Contoh sampah residu yaitu popok bekas, bekas permen karet, atau puntung rokok. Untuk mengatasi permasalahan yang ada ini, kita harus memulai dari kita sendiri. Tetapi, jangan sampai sampah dibakar ya Sobat Sehat. Karena sampah yang dibakar akan melepaskan zat kimia ke udara sehingga menimbulkan polusi udara dan dapat menimbulkan resiko kesehatan seperti batuk, mual, infeksi paru-paru, dan mata memerah. Ada beberapa cara untuk membuat sistem pengelolaan sampah di rumah menjadi lebih baik. Yang pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengelolaan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kamu bisa mulai menyediakan 2 buah tempat sampah di rumah dan beri tanda untuk mempermudahnya. Cara seperti ini akan mempermudah kamu dalam memisahkan sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya. Yang kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis pakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain, mengganti styrofoam dengan kotak bekal, dan memakai botol untuk mengurangi pemakaian air minum dalam kemasan.
Yang ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Pengelolaan sampah selanjutnya juga dapat dilakukan pada sampah organik. Kamu tentunya sudah tidak asing dengan teknik daur ulang, bukan? Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. Namun, jika aroma selama proses pembuatan pupuk kompos cukup mengganggu, kamu bisa menyumbangkan sampah organik pada penjual tanaman atau yang memiliki kesukaan berkebun, sehingga kamu tetap ikut berkontribusi dalam pengelolaan sampah. Yang keempat, membersihkan tempat sampah setiap hari. Tempat sampah di dalam rumah sangat penting untuk dijaga kebersihannya. Oleh sebab itu, kamu perlu menjaganya dengan selalu membuang sampah setiap hari dan memastikan tempat sampahnya bersih agar tidak menimbulkan aroma tidak sedap di dalam ruangan. Kamu bisa mengalasi tempat sampah dengan plastik yang ramah lingkungan, sehingga kebersihannya tetap terjaga setiap saat. Yang kelima, melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, Reuse, Reduce, and Recycle, kamu dapat membantu pengelolaan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Misalnya, botol kaca yang dapat dibersihkan dan digunakan kembali untuk menyimpan barang atau menjadikannya sebagai hiasan rumah. Sebelum melakukan daur ulang, pastikan juga kemasan seperti kaca, botol, kertas, atau kardus memiliki logo daur ulang agar lebih aman untuk digunakan kembali, dengan fungsi berbeda tanpa takut timbulnya reaksi kimia berbahaya. Melakukan 5 kontribusi dalam pengelolaan sampah di rumah seperti ini setiap harinya, berarti kita berkontribusi untuk lingkungan dari kita sendiri. Belajar mengelola sampah di rumah tangga tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga mengasah kepekaan kita terhadap barang yang kita buang. Kami dari Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku mengajak sobat sehat semua untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kamu yang ingin ikut serta dalam menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga.